Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara sambung sejati. Kali ini saya sedang berada di rumah saya sendiri. Kedatangan tamu, Mas Aldifo. Ya, nama Mas Aldifo ini sudah tidak asing lagi. Mungkin sudah terkenal ya. Amin. Mungkin di kalangan orang-orang yang suka nonton YouTube. Di YouTube. Terutama orang-orang, tapi di luar Blitar juga sih banyak. Alhamdulillah. Iya Mas, Gini pun, ini kan memiliki di ini kan kok sakit ngertos dia kok memiliki itu saking sih Mas. bahasa Indonesia nggak boleh. Betul, Juga apa? bosoku Jawa belepotan. Jadi kan kemarin itu sebenarnya aku kan paham gini. Aku sekarang banyak teman-teman orang tua menyarankan bahwa kamu kan sekarang public figure, banyak dikenal orang, pasti ada orang yang kayak semacam ada yang nggak suka, ada yang suka. Tapi walau aku sebenarnya cuek ya. Terus aku tuh mikir mereka ngomong, coba lah kamu cari teman yang bisa kayak beberapa orang yang bisa membantu kamu untuk kasarannya wong Jawa mageri ya. Iya, betul. Terus aku, iya ya, besok nanti aku belum tahu siapa nih yang cocok, siapa yang aku tahu belum tahu di mana. Akhirnya aku dibilangin sama datang aja ke sana, orangnya santai banget. Akhirnya ya udah aku karena bukan penasaran, tapi karena memang biar aku juga aman. Maksudnya di dunia apa seperti itu ya. Dunia kita kan, aku ini dunianya gini. Dunianya banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal, banyak orang yang suka, ada yang nggak suka, ada yang suka. Jadi aku maunya tuh kayak semacam dipagari ya, jogo-jogo diri sendiri seperti itu. Kira-kira gimana? Cocok nggak? Maksudnya masuk nggak di situ di alurnya? Iya, alurnya ya sangat cocok Mas. Kita sebagai orang Jawa itu perlu pemagaran diri Mas, supaya kita kesana biar selamat ya Mas ya. Orang tua biasanya juga gitu karena kamu harus cari ini karena kamu tuh keluar kota, banyak orang yang datang, banyak orang yang kita nggak tahu tujuannya orang datang apa, tujuannya orang kenal kita itu seperti apa. Ada orang yang kasarnya minta foto, tapi kan kita nggak tahu tujuannya apa. Kalau zaman dulu kan, hati-hati cari fotonya kok di gudang-gudang itu bulan-bulan. Aku kan nggak mungkin tekan situ ya, jadi aku lempeng-lempeng aja, sebenarnya aku udah bismillah kayak gitu. Terus kayak kadang orang tua tuh ngomong kalau kemana-mana harus bawa temen, jangan sampai sendirian. Karena aku nggak tahu kenapa aku kadang bisa kadang emosi sendiri, kadang mual ngapain kayak gitu. Bawa teman buat jaga-jaga ya, Iya, supaya aman. buat jaga-jaga supaya aman. Maksudnya teman bukan teman apa, tapi koncong dia bacuri waktu pepergian ke sana kemari seperti itu. Ya jadi waktu syuting membuat channel ini Mas Aldifo ini minta ditemenin sama seseorang, mungkin satu orang atau dua orang ya. Biasanya ya yang sebisanya. Pernah aku itu sama dia sampai ke Blasuk di jalan yang pentingnya jalan Ponorogo. Wah, sampai mobil gue kayak protolan sana. Sampai Ponorogo. Sampai Ponorogo paling jauh. Banyuwangi paling jauh. Banyuwangi. Jadi pernah syuting membuat channel konten di Banyuwangi juga. Banyuwangi. Padahal di sana rawan. Rawan apa nih? Ya kan istilah nama Banyuwangi itu terkenalnya sudah rawan. Betul. Jadi gini ya, sahabat Sadulur Sambung Sejati, Mas Aldifo datang ke sini ini tujuannya yaitu untuk meminta tolong ya, karena badannya itu katanya sakit, ada gangguan yang aneh. Jadi sangat pas sekali jika datang ke sini, dan saya meminta pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Mas Aldifo ini nanti bisa dilindungi supaya aman, selamat sampai tujuan. Mas ini sebenarnya aku mau tanya dulu, penting nggak dalam, maksudnya kita kan dalam pekerjaan apapun, apalagi yang bersangkutan dengan sana orang banyak, nanti yang menonton kan orang banyak. Terus juga kadang kan saya nggak pernah tahu orang yang suka, yang nggak suka nggak pernah tahu, karena kan kadang kayak gini aja saya nggak suka sama jangan saya nggak tahu. Maksudnya penting nggak hal untuk mageri kayak gitu untuk orang-orang, terutama public figure ya. Public figure itu katakanlah ya artis TV, artis YouTube, penting nggak di situ perannya pager itu dan manfaatnya untuk apa kira-kira dalam dunia spiritual? Sebenarnya kalau masalah pemagaran itu tergantung niat kita sendiri ya. Karena keselamatan itu kita sendiri yang menjaga ya, bukan orang lain. Jadi kalau semacam itu tergantung niat kita, keyakinan kita ya. Ngoten. Jadi kalau misalnya jenengan kesana kemari kan orang kan belum tentu itu. Orang itu kalau yang suka sama yang tidak suka itu kebanyakan orang tidak suka Mas. Apalagi kalau jenengan pun namanya sudah melambung,
sudah melambung tinggi. Mana masih? Jadi saya aku agak takut ya mau tanya-tanya, saya nggak tahu dunia-dunia seperti itu. Aku itu ini aku ada penasaran nih. Sebenarnya sampai kan maksudnya kalau identik di diri saya tuh yang namanya orang spiritual itu pasti yang menakutkan. Itu kalau orang alam ya ngomongnya ya. Kalau aku ketemu tadi kok uangnya sendiri, kalau salah bertanya-tanya yang mana orang itu kok ternyata setelah ketemu tuh santai banget, terus kayak nggak ada aura-aura spiritual yang seperti yang saya bayangkan. Maksudnya yowis kayak konco biasa. Tapi ternyata setelah saya tahu sendiri, terus saya dengar cerita dari kan saya sudah paham. Terus kira-kira saya boleh tanya nggak? Kenapa sampai tahu sampai bisa di dunia seperti ini? Sejak kapan? Tahunya, maksudnya pengalaman pertama, Mas? Ya, mungkin yang pertama tadi yang ditanyakan Mas Adivo ini soal penampilan ya. Penampilan saya memang seperti ini, relax. Ya, yang kedua itu tentang spiritual. Saya mendalami spiritual itu sejak tahun 2004. Saya mulai tahun 2004 itu sudah mulai menolong seseorang yang mijetin kena stroke atau kena guna-guna itu saya sudah memang diajarin. Berarti ada yang diajarin, sudah ada guru spiritual itu sudah ada. Berarti masuk nggak tiba-tiba langsung kena anak ngarani yang wahyu. Iya. Kalau wahyu itu setiap orang kalau menurut saya itu sudah pasti mendapat wahyu, Mas. Kalau orang tidak mendapat wahyu itu mungkin nggak bisa. Betul. Jadi kayak aku ini misalnya YouTube ya, kayak wahyu YouTube ya nggak bisa kan? Nggak bisa, Mas. Aku sebenarnya banyak sekali penasaran. Kan misalkan hal-hal gini, kan kadang kayak aku nih kadang merasa males ya, kadang tuh males kok apapun tuh, malah kadang sering emosi sama aku sendiri tuh, kadang emosi sama temen-temen kerja tuh, kadang aku emosi. Terus kalau kerja itu kadang masih saya kan diundang orang kadang pengen cepet berangkat, tapi kadang aku juga pengen cepet pulang, tuh gimana? Ya itulah kalau orang tandanya sih kena serangan goib, makhluk goib ya, ciri-cirinya seperti itu, malas, mudah capek, nggak bisa tidur. Iya, bisa tidur. Terus pikiran itu melayang kemana-mana, itu ciri-ciri orang yang terkena gangguan. Makanya kadang kalau diundang itu ya, pengen cepet pulang. Tapi kalau udah nyampe lokasi, pengen cepet pulang dan pengen cepet nyampe rumah. Tapi nanti sudah nyampe rumah, aku kok nggak betah nih, masih pengen aku lihat kanan yo, pengen terus mobilan yang di kemana gitu. Itu langsung di saat nggak ada pekerjaan. Ya, seperti itu Mas Wadipo mengatakan. Dan juga tadi sebenarnya sudah saya lihat ya, memang di rumahnya itu ada itu orang yang tidak suka, mungkin ditaburin apa, mungkin ditaburi berlian kali ya. Mungkin lain kali kalau mau nabur itu udah taburi berlian atau emas itu kayak malah seneng aku. Malah dikasih tahu aja nih teman gimana naburinya gitu kan, cepet kaya kalau gitu. Ya, itu mungkin kalau di mana-mana kalau orang namanya sudah terbang tinggi ya, sudah ada namanya itu biasanya itu memang banyak orang yang tidak suka daripada yang suka. Contohnya di rumahnya Mas Adivo ini, di tempatnya rumahnya Mas Adivo tadi sudah saya lihat dari rumah saya sini itu memang ada gangguan gaib. Ya, mungkin besok atau kapan saya akan ke rumah Mas Adivo, gimana keseruannya, buat saya dulu bersambung sejati, tonton terus di channel aku. Sama tadi ngomongnya kamu bisa melihat rumahku dari sini, tapi kok aku nggak bisa melihat rumahku dari sini? Oh itu itu perlu proses belajar membuka indera, membuka batin. Kira-kira gini, aku dari dulu penasaran nih Mas Yormi. Kita kan pastinya tahu kasarannya orang, aku ini ngomongnya sebagai orang awam ya. Oh ada penampakan nih genderuwo misalkan, ada penampakan nih hantu nggak punya kepala ataupun tuyul ataupun apa. Nah, yang aku tanyakan tuh gini, apakah orang-orang seperti kita nih kalau misalkan dibukakan gitu ya, dibukakan itu kita bisa benar-benar melihat nggak itu? Nah ya itu kalau dibukakan bisa Mas, tapi kan tergantung yang mengabulkan sama. Oh gitu. Tapi bisa dipelajari juga gimana cara membuka indera, itu sebenarnya itu bisa dipelajari Mas. Berarti kalau udah dibuka kita di mana aja bisa lihat? Bisa Mas. Tapi malah begini ya ini. Ya mungkin kan nanti kalau ada doa-doanya tertentu Mas, ada doa-doanya mungkin kan kalau orang takut nanti ada doa tertentu itu mungkin hati menjadi tidak takut. Iya, jadi tenang. Kalau misalkan aku udah melihat misalnya, oh di situ ada sosok katakanlah kuntilanak gitu ya. Dia kira-kira tahu nggak aku bisa lihat dia?
kan kalau aku dia orang biasa aku nggak lihat dia, tapi dia lihat aku gitu. Kalau misalnya aku udah dibukakan, dia tahu nggak aku bisa lihat dia gitu, bisa komunikasi gitu. Aku tahu, maksudnya dari segi mata bisa ada komunikasi nggak? Itu yang jelas kalau dibukakan mata batin, kalau bisa melihat, setelah bisa melihat ya, otomatis jin tersebut bisa melihat jenengan. Ya, tapi kalau masalah kita bicara sama jin itu perlu proses belajar lagi, Mas. Aku takutku kalau udah dibukakan terus tiba-tiba dia kayak nggak suka sama aku, semua orang tuh kopong mas, seperti itu. Takutku tuh seperti itu. Ya itu makanya kan belajar doa-doa. Kita sebagai umat muslim kan di situ kan ada anjuran doa untuk menyingkirkan jin. Gitu Mas. Berarti panjenengan itu banyak menangani beberapa kayak hal spiritual, mungkin kayak orang yang datang punya problem-problem itu. Pernah hal problem yang paling menurut panjenengan paling berat, maksudnya kan ada yang paling ini gampang, maksudnya gampang dalam tanda kutip, terus ada yang memang paling besar, problem besar, masalah besar dalam spiritual apa? Mungkin contohnya ada orang lagi ada problem dikenai spiritual, terus dalam yang sangat sulit untuk ditangani itu pernah yang paling sulit. Ya mungkin kan kalau problem paling terbesar itu kan tergantung itu yang sakit parah enggaknya. Dan itu saya lihat kalau penyakitnya kalau sudah cara Jawanya kaset itu kan problem yang menjadi terberat itu bagi saya itu Mas. Cara Jawanya sudah kaset. Berarti sering nggak gitu? Ya nggak sering tapi pernah. Karena biasanya memang di awal udah terasa masih orang seperti itu. Sudah terasa nonton problemnya seperti itu. Tapi kalau masalah lain-lain itu saya anggap biasa, saya anggap sama. Aku boleh tanya lebih dalam nggak sih? Boleh ya? Boleh. Aku kan penasaran sama yang namanya santet ya. Santet. Nah, kita kalau misalkan gini, aku dulu kalau ada mama aku bilang bahwa orang kalau misalkan disantet dia nggak salah dia nggak akan mati kok gitu. Itu gimana? Maksudnya emang itu benar atau memang kalau misalkan dia udah telat memang udah terkena dia bisa meninggal? Kalau menurut saya pribadi Mas ya, orang terkena santet atau gangguan gaib itu kalau masalah mati enggaknya tergantung usaha kita Mas. Bukan masalah salah enggaknya. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita minta tolongan yang bisa untuk menyembuhkan itu bisa selamat. Tapi kalau misalnya sudah kena santet tapi kalau orang tidak salah nggak bisa meninggal itu mustahil Mas. Makanya itu saya bertanya-tanya. Jadi ya kita harus berusaha minta tolong sesepuh atau kiai atau siapa untuk menetralisir jin tersebut agar tidak mengganggu lagi. Insya Allah seperti itu kita akan sembuh. Dan panjenengan pernah menangani santet, orang yang kena santet? Ya selama ini rata-rata memang terkena gangguan santet. Maksudnya iya santet. Sesuatu kan santet itu pasti aku mikirnya gini, orang disantet itu berarti kadang kena, maksudnya diisi paku atau apa gimana? Yang sering yang pengalaman yang paling unik kalau misalkan aku kan enak nih sama jadi diseni mungkin radio, diseni opo, terus kalau diseni menurut pengalaman pribadi saya Mas ya, mungkin orang itu kalau diseni paku mana mungkin orang kuat. Iya. Tapi kalau untuk media orang yang menyantet tersebut itu pasti ada Mas. Contohnya di rumah saya ini mungkin saksinya banyak ya, orang tua saya pernah ada itu medianya paku. PPO itu kenapa? PPO rambut. Ada PPO itu. Adanya minyak. Jadi sempatnya minyak sama rambut, kemenyan, terus pokoknya ada 7 rupa di situ. Itu di dalam perut atau itu diwujudkan di luar, Mas, sudah di luar. Tiba-tiba itu sudah datang di luar, sudah 2 kali itu. Itu medianya seperti itu. Tapi saya punya videonya, tapi nggak usah kuat, nggak usah, tapi itu saya punya videonya. Media itu saya sudah video, jadi saya sudah meminta. Ada jalurnya juga. Karena buat teman-teman semua YouTuber begini ya, kemarin juga ada yang minta, Mas coba deh bikin vlog misteri, hal yang misteri. Aku sebenarnya senang-senang aja, tapi aku tuh takutnya nggak ada yang orang yang ahli di bidang situ ya siapa. Aku kadang kan diminta, Mas datang tuh ke tempat ini untuk nge-review kasarannya keangkerannya di situ. Nah tapi kan kalau misalkan aku sendiri nggak ada temen yang memang bisa ahli di situ, aku takutnya kan ya so aku mau bergebrang kurang ada yang tinggal di situ. Ya kan? Itu tadi kata Mas Adivo kalau menguak di tempat angker ya. Jadi penuh
misteri-misteri, penuh prasasti ya. Jadi kalau tidak ada yang mendagangi lah kasarannya itu, takutnya dia akan terjatuh Iya, di situ, betul. akan geblak, akan kesurupan di situ. Jadi intinya banyak yang meminta Mas Adivo ini di channelnya Untuk menguak bikin vlog misteri. vlog misteri, Mm-mm. vlog spiritual gitu. Aku sebenarnya memang minat, tapi karena memang dulu belum ada yang ahli di bidang spiritual, aku nggak berani. Ngoten Mas Ge. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan dan waktu Mas Ge, mungkin kita berdua bisa kok. Terus aku tanya masalah yang raturan tadi boleh nggak? Boleh. Nah itu ya kan aku dulu kalau main-main sama teman-teman tuh sering aku kadang aku tak di nyiroro gitu teman-teman kadang aku tak gini. Terus kira-kira kalau kita tahunya kan nyiroro gitu ini tempatnya di laut, itu semua lautan atau hanya di satu? Maksudnya gini, apakah di semua laut kidul itu ada nyiroro kidulnya sendiri-sendiri atau hanya satu? Ya, kalau mengatakan Ratu Pantai Selatan atau Nyiro Kidul itu sudah tidak asing lagi ya. Memang masyarakat Jawa ini sudah mengetahui, sudah mengerti siapa itu Kanjeng Ratu Kidul, itu Ratu Pantai Selatan. Jadi gini Mas ya, kalau menguak Ibu Ratu itu Mas ya, itu sangat mustahil Mas ya. Nggih. Soalnya saya sendiri jarang berkomunikasi dengan Ibu Ratu, tapi kalau saya ada sesuatu di hati ganjel gitu Mas ya, saya itu langsung berhadapan dengan Ibu Ratu gitu Mas ya. Tadi kalau menguak misteri orang bisa melihat mustahil Mas. Tapi tidak asing lagi masyarakat Jawa ini pasti semua. Karena kadang kan kita orang pasti kalau misalkan katakan kasarannya ya, ini ada orang yang ke bawah apa namanya nih? Kelapnya apa? Kelap ya. Oh, kalap di laut. Kalap. Itu pasti mereka akan menyangkutkan dengan Ibu Ratu. oh itu di Nyiro Kidul gitu. Itu pendapat panjenengan gimana? Kalau pendapat saya pribadi itu kesalahan orang tersebut ya. Kenapa kalau itu ombak kok mendekat? Betul. Kan itu alam. Nah, alam itu kadang ombak itu kadang besar, kadang tidak. Lah di waktu besar dia ketok kalap ya. Kenapa menyangkutkan Ibu Ratu? Padahal kan kesalahan dia sendiri. Iya. Nanti kalau kebakaran karena kita memang mendekati api semua nyerang siapa ya? Iya. Itu Ratu api. Ratu ya. Terus ini aku lagi yang aku alami Mas. Saya ini memang jujur bukan masalah nggak gini ya. Saya bukan masa orangnya mungkin ada fanatik atau enggak. Karena saya sendiri juga bukan percaya nggak percaya, tapi saya tahu itu hal itu ada. Ya, dan itu kan udah bukan hal yang mustahil lagi, apalagi di daerah Jawa. Oke. Kalau misalkan masalah kayak mimpi ya, aku tuh pernah mimpi, bukan mimpi sebenarnya. Kayak aku tuh tidur, kalau di kamarku itu aku tidur, arahnya itu ke Sikile Kulon, ku beda mana nih. Nah, aku tuh selalu kayak di koloni genderuwo. Terus aku sampai yang kayak di lautan. Aku sering ini yang kedua dulu ya, yang mimpi dulu. Nanti ada yang kedua aku tanyakan masalahnya. Pernah aku itu kayak di koloni genderuwo. Nah, karena aku nggak tahu aku itu bilang apa, tapi itu nyata bukan kayak bukan mimpi loh. Aku bener-bener kayak di koloni genderuwo. Aku nggak tahu kenapa tidak aku udah bisa ngelepas dia, tapi memang itu susah. Nah, kedua aku pernah tuh mimpi, aku kayak dikubur ya, di orangnya di rukun dulu bener. Dipendem. Tapi kok kenapa waktu aku belum dipendem itu ada kaca, tapi setelah itu aku dipendem itu kelihatan tangannya semuanya kayak diambur-ambur gitu. Nah, nanti aku alhamdulillah bisa buka itu, akhirnya aku sadar lagi. Itu benar ada hubungannya dengan kayak apa ya ini. Memang itu mimpi karena mungkin kita banyak pikiran atau stres, tapi bukan mimpi juga menurut aku. Atau memang ada sesuatu yang berkaitan dengan jin ataupun spiritual enggak? Kalau dibilang spiritual ya ada. Cuma mungkin itu sampai kecapean. Itu juga bisa Mas. Kalau gangguan gaib itu juga bisa dikaitkan ya. Orang seperti itu nggak sampean sendiri yang mengalami seperti itu. Banyak di luar sana yang mengalami hal-hal seperti itu. Ngoten nggih. Jadi kalau keyakinan itu menurut kita sendiri-sendiri Mas. Ngoten nggih. Nah, aku tuh juga sering mimpi ini loh. Yang aku herankan tuh kadang ini, aku tuh sering banget Mas, mimpi itu berhubungan dengan air. Yang penasaran aku ketakutan, bukan ketakutan tapi kayak kita nggak sih mimpi aku tuh ada kayak danau ya, tapi bening banget airnya. Di situ di tengah-tengah danau itu, di tengahnya air tuh ada jalan. Aku tuh lewat situ, tapi aku nggak jatuh ya. Nah itu
Kedua, aku pernah mimpi itu tiba-tiba di sana banyak air kali, tapi aku kenapa aku harus ada di bawahnya kali itu sehingga aku tuh terjang air. Tapi aku tuh nggak kenapa-napa, maksudnya aku masih bisa bertahan. Yang sering aku alami itu mimpi berhubungan dengan air sampai aku ya pokoknya dengan air, aku berada di tengah-tengah air. Itu sering aku bermimpi berhubungan dengan air. Ya itu yang dikatakan Mas Aldivo, mimpi tentang air ya. Soalnya mungkin itu halangan rintangan jenengan Mas ya. Soalnya saya sendiri pernah mimpi ya, ini pengalaman saya sendiri. Saya mimpi itu di dalam air, tapi di dalam air itu saya bisa bernapas. Sama seperti itu. Nah, itu kalau pengalaman saya sendiri, waktu setelah itu saya problem-problem masalah saya itu langsung hilang. Itu tandanya itu Sang Maha Kuasa mau menolong kita, teman-teman ya. Mana ada orang di dalam air kok bisa bernapas, teman-teman. Itu saya sering Mas. Seringnya air nggak pernah aku mimpi yang kalian ini nggak pernah aku mah air. Karena mimpi aku dapat ikan banyak gitu di air, tak caruk-caruk juga sering. Itu mungkin rezekinya. Nah, ini besoknya aku dapat ikan ya. Besoknya rezekinya banyak loh. Amin. Kan dipikir positif aja ya. Iya, dipikir positif ya. Yang penting kita sebagai umat manusia kita teguhkan iman kita dan kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah masalah-masalah seperti itu akan teratasi, akan kita mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dulu aku tanya lagi nih, dulu kenapa sampai memutuskan untuk mendalami dunia seperti ini? Kalau mendalami spiritual Mas ya, itu bukan dari niat kita Mas ya, tapi itu tergantung Sang Pencipta. Dulu itu saya nggak mau Mas seperti ini, saya nggak mau. Dari segi orang tua nggak ada hal itu? Itu orang tua saksinya. Aku gak pengen dadi wong ini, tapi kalah harus sing gawe urip awake dhewe Mas. Ngoten nggih. Jadi itu cara wong Jawa ini jatah, kalah karo jatah, harus sing gawe kalah karo takdir. Ngoten. Aku udah agak sama setahun seperti ya dunia seperti ini, maksudnya bisa untuk paham mungkin dijelaskan seperti itu. Panjenengan paling pernah nggak paling jauh kemana hal pernah pekerjaan mungkin pernah dikontrak orang seperti apa, pengen diajak orang untuk Bismillah aku yuk, kamu kan tahu ini tahu itu gitu. Kalau dulu sih pernah di Bengkulu, Sumatera, itu diajak guru saya, terus di Mojokerto, Jombang, Kediri, di Malang, di Surabaya. Itu yang sering dulu itu ke sana Mas. Rata-rata itu ke sana. Jadi memang sudah banyak pengalaman di dunia ya alhamdulillah. Kalau spiritualnya di pengalaman saya di spiritual, alhamdulillah itu mungkin kayak aku nanti mau ini ya bikin video mungkin komunikasi sama orang, pasti penasaran toh komunikasi. Kalau misalkan suatu saat aku ada kayak misalkan Mas yuk aku ngeliput rumah ini minta gitu gimana? Ya boleh-boleh saja. Boleh, bisa. Iya bisa, asalkan tujuannya itu baik. Jadi kan banyak kadang ada yang penasaran Mas, orang tuh kadang suka loh nonton nangkep apa ya dengan ini, mungkin nangkep tuyul atau mungkin nangkep kuntilanak terus diwawancarai, mungkin banyak yang kira-kira ada yang settingan, ada yang juga enggak ya? Iya, kalau dibilang settingan itu tergantung penonton yang iya, penontonnya berpikir ya. Itu kalau masalah jin tuyul itu boleh dilihat di channel saya. Itu saya sudah pernah menarik Mas, juga saya sudah pernah berinteraksi, sudah bermediumisasi sama yang namanya tuyul, karena warga masyarakat sini tuh waktu itu minta tolong pada saya kan. Nah terus itu saya menolong dan saya menguak misteri-misteri seperti kira-kira itu. Kalau orang pesugihan itu kan aku kan nggak niatan untuk pesugihan ya, karena dia pesugihan namanya yang kali itu. Makanya sudah usah sugi-sugi mas, yang penting enak gimana mas, penting kalau sugi-sugi mas pakai mau toko utang toh, kan bingung aku udah. Terus soalnya kadang mau utangin bijak kan ya, malah jadi penyakit. Nah makanya gini, yang aku penasaran tuh kan, setahu aku kita ngomongin pesugihan boleh nggak? Boleh. Nah, aku penasaran sama ya. Kalau setahu aku ini pesugihan pertama yang aku tahu tuyul, ya kan? Kok pernah tuyul? Pernah tahu kan? Iya kan nonton sinetron ada orang yang ngajak ngomong segala macam. Kedua itu istilahnya kandang bebras tahu kan pastinya. Nah ketiga anjing itu anjing babi itu kadang kalau ada dulu babi ngepet. Ya. Terus aneh kayak tuh di gunung-gunung itu kan. Terus lagi katanya ada yang ini blorong segala macam. Itu memang gimana? Real memang ada orang yang mencari pesugihan. Terus satu lagi apa? Ketek itu apa? Ini yang ada noloknya? Enggak ada namanya kan real. Mujang.
Nah, itu memang benar-benar ada orang yang terjun dunia situ nggak? Kalau dibilang itu kan tergantung kita dan yang kita Mas ya. Kalau kita nanti menguak seperti itu, nanti yang di sana yang mengalami itu kan tersinggung dong Mas. Oh iya benar. Jadi kalau masalah itu tergantung diri kita sendiri aja. Tapi memang benar ada ya. Kalau menurut saya itu ada kan di televisi sudah tayang. Iya, di sinetron juga. Jadi jenengan itu bertanya masalah pengalaman seperti ini, jadi melihat sinetron di televisi. Iya, kadang-kadang dulu sinetron. Gara-gara dulu sinetron. Jadi aku tuh penasaran, tuyul tuh memang benar ada nggak sih gitu. Kalau misalkan nih dia ditangkap gitu, berarti orang yang tuyul ini dia gimana? Penghasilannya nggak akan ada lagi? Nah kalau tuyul kan memang ketangkep, udah terus siapa yang Itu konti gitu ya. itu konti ngoten kan Tapi bisa dinalar ya. tahu ya Mas yang punya itu, misalnya tuyul ditangkap, tahu nggak yang punya? Kalau masalah itu kan jangan sampai orang ketahuan, tergantung juga diri kita sendiri juga. Itu nggak boleh di ember-ember, nggak boleh di. Bukan maksudku gini, kan aku punya tuyul nih, terus tuyulku sampai tangkap. Aku tahu nggak kalau tuyulku sampai tangkap gitu loh, bukan masalah orang lain. Mungkin jenengan tahu Mas ya. Karena di situ kan jenengan tuyul aja bisa melihat. Nah, di waktu tuyul jenengan buatan pangsul, jenengan kan yang ngertos. Nanti Loh, kalau aku kayak tuyul gitu, tak tuntut di pengadilan kayak ya, tuyul itu disebut dukun loh ya. Itu pengadilan sih. Pengadilan gimana Mas? Aku pernah sih yang tak penasaran apa nih ya. Napa? Gini, aku pernah mengalami di tempatku ada sumur ya, lewat di jalan. Sumur itu terkenal memang banyak orang yang berhenti gitu loh kendaraan tiba-tiba di situ. Aku juga pernah mengalami sendiri. Berarti mereka di tempat tuh memang ada yang suka ganggu gitu. Kalau ke tempat mistis, ke tempat angker misalnya kita berhenti, mungkin itu terdeteksi energi tersebut di tempat tersebut Mas ya. Itu ada dua kemungkinan, terdeteksi atau mungkin dia ingin melihat secara langsung sumur itu Mas teman-teman. Ya mungkin nanti kita kuat sumurnya kayak apa. Oh nanti kuat ya. Wow udah 30 menit aja aku bilang 8 menit udah betul. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin nanti next kita bikin video bareng ya nanti buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment dan subscribe. Ini bukan bercandaan tapi ini saya serius. Saya dalam pekerjaan saya, beliau dalam pekerjaan beliau. Saya mungkin teman-teman Mas kok macamnya ngomong gini-gini. Saya udah melihat langsung, udah tahu langsung artinya teman-teman tahunya saya YouTuber, beliau ini ya dengan profesinya ini. Jadi kadang mungkin teman-teman ada yang kayak menyepelekan untuk apa tidak masalah, tapi memang saya jujur datang ke sini memang tujuannya itu tadi ya Mas G. Terus tujuannya lagi yo memang karena saya penasaran dengan dunia spiritual, terus mungkin kita nanti bisa jadi partner kerja kan nggak masalah ya kan. Itu buat teman-teman semuanya, pokoknya terima kasih yang udah selalu dukung channel aku sampai detik ini. Dan buat masih channelnya apa? Padepokan Sambung Sejati. Padepokan Sambung Sejati. Sambung Sejati. Ini baru bikin berarti ini. Mungkin 3 hari, masih 3 hari. Karena nggak dipungkiri ya, nggak dipungkiri bahwa bukan hanya dari kalangan artis TV yang bikin YouTube. Jadi banyak Mas, jadi nggak cuma artis TV, pejabat, terus kiai juga dia bikin dukun, orang spiritual bikin YouTube. Jadi semua itu ada kebebasan untuk membuat hal di YouTube selama dia masih bisa memberikan apa yang orang suka. Karena kan mungkin dari aku orang sukanya kok konten-konten pedesaan. Nanti mungkin dari fans aku itu ada yang suka spiritual, nanti bisa langsung ke channelnya beliau ini. Seperti itu. Pun masih mau ada yang ditanyakan atau mau ini? Ya, penutupan. Sadulur Sambung Sejati itu tadi perbincangan saya sama Mas Adivo ya. Mungkin Sadulur Sambung Sejati yang ada di luar sana, kalau menonton ini jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Ini aku mau lagi. Bisa ini nggak? Bisa kayak semacam wiki wong ini bisa nggak? Bisa. Macam bisa. Ya. Kira aku boleh nggak di sedikit ya? Apa kira-kira sih hal yang bisa misalnya gini? Oh awakmu gambar mesum gambar ini bisa nggak? Hal positif dan negatifnya. Bisa. Secara ini aja, cara penanganan ini singkat. Bisa. Itu tapi kalau masa itu nanti di belakang layar saja. Oh iya. Ini masih teman-teman pasti penasaran. Ya itu tadi perbincangan saya Mas Adivo. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali karena sudah
menonton tayangan ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yaitu tadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Padepokan Sambungan Sejati. Sambung Sejati. Ya. Dan pesan saya, jangan pernah takut yang namanya demet-ebet setan pikulan. Dengan keteguhan iman kita, insya Allah kita akan selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Dari saya, salam santun buat seluruh sesepuh senusantara. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.